Oke, kita masih di sini. Observasi nomor 24 bagian 2. Doktrin juru minum juru roti. Kejadian 40. Tujuannya untuk menyingkap nubuat datangnya doktrin Allah Tritunggal dan datangnya Yesus Allah yang tunggal. Saya tidak usah lagi baca ayatnya, sebab saya pikir bagi semua yang mendengar saya di ronde 1, tentu sudah membaca isi kitab Kejadian 40 itu. Jadi sekarang kita periksa saja antara yang Anda lihat dari membaca Kejadian 40 itu dengan yang saya lihat. Oke. Dalam mengobservasi ini kita akan dituntun sandi. Sandi atau kode ini. Sandi itu guide. Guide itu membimbing. Membimbing ke pengertian yang telah ditentukan. Jika kita bikin arti yang berbeda dari yang ditentukan, akan ketahuan. Itu gunanya kode, itu gunanya sandi. Sekarang mari kita kenali masalahnya. Kita kenali dulu masalahnya. Intisari yang kita baca di dalam Kejadian 40 ini, dia katakan begini. Juru roti bilang, aku mimpi. Juru minum bilang, aku mimpi juga. Yusuf bilang, ceritakanlah mimpimu itu kepadaku. Nanti kutanyakan kepada Allah. Sebab Allah yang menerangkan mimpi. Lalu mereka cerita kepada Yusuf mimpinya. Kemudian Allah menerangkan. Dia terangkan melalui Yusuf. Kepala juru minuman itu akan dikembalikan ke jabatannya. Tapi kepala juru roti itu akan digantung. Di saat kita membaca kisah juru roti, juru minum itu, tentu kita berpikir, Anda juga berpikir, kenapa juru roti dibikin binasa, juru minum selamat? Ya kan? Pikiran itu pasti ada di Anda. Saya terangkan begini ya. Kita kerap dengar perikop Yusuf bersama juru roti, juru minum itu dikotbahkan. Tapi ketika itu dikotbahkan, selalu yang dikotbahkan adalah tentang Yusuf dan istri Potifar. Jadi pendeta dan pastor selalu membawa kita kepada satu Injil etika. Dia bilang, asal teguh di dalam iman kepada Tuhan, maka keadaan yang sukar akan dilewatkan, diubah menjadi kebaikan. Kita tidak akan menjadi ekor, tapi akan diangkat jadi kepala. Yang begitu saya katakan sebagai Injil etika. Ya, kebetulan cocok, karena pada di ujung cerita, Yusuf kan diangkat jadi wakil raja, wakil Firaun dia. Tapi masalahnya ini bukan soal Yusuf. Masalahnya di sini adalah kenapa juru roti binasa? Kenapa juru minum selamat? Di mana letak beda nasib mereka? Itu yang menjadi titik masalahnya di dalam perikop tersebut sebenarnya. Ya, untuk itulah pikiran saya dulu melayang-layang. Roh saya bolak-balik. Waktu naik sepeda, waktu misalnya lagi tidur berbaring, waktu mengerjakan sesuatu yang lain, ya pikiran saya secara holistis mau tahu apa ya. Jadi saya terus berbisik-bisik. Pada satu waktu, saya akhirnya melihat satu pesan di dalam perikop itu. Melihat, saya kata, melihat itu maksudnya saya mengerti.
Dan apa yang saya lihat di situ membuat saya kagum dengan apa yang saya lihat di situ. Saya kagum dengan cara pesan itu disampaikan, karena memang Allah lagi berpesan di situ. Saya kagum dengan cara pesan itu disampaikan, tapi sekaligus saya bergidik melihat ancamannya. Ketakutan saya melihat ancamannya. Jika kita baca secara seksama perikop itu, kalau kita tanya kenapa juru roti mati, juru minum selamat, di dalam perikop itu tidak ada jawabannya. Karena memang tidak ada jawabnya lah, mungkin selama ini nggak pernah dijadikan khotbah, nggak dipelajari. Untuk memahaminya, kita lakukan sedikit adaptasi ya, adaptasi terhadap teks dan konteksnya. Ini saya buatkan situasinya. Sebagai raja, sebagai Firaun, Firaun itu sama dengan raja ya. Firaun itu bukan nama loh. Firaun itu entitas kuasa. Firaun tentu punya pelayan. Dia punya pelayan di setiap urusan. Ada yang ngurus kuda, ada yang ngurus kereta kuda, ada jenderal yang ngurusin tentara, ada petugas yang ngurus kuil ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, Firaun itu tentu punya banyak pelayan. Termasuk juga di antara pelayan-pelayan itu adalah juru minuman dan juru roti. Itu yang ngurus makanan dan yang ngurus minuman. Jadi mungkin selama ini Anda merasa cerita tentang juru minum dan juru roti ini hanya cerita atau bumbu cerita tentang Yusuf. Itu bukan sesuatu yang penting. Tapi sebenarnya juru roti mati tanpa alasan itu pasti cerita penting. Jika ada korban nyawa, itu berarti penting. Pasti ada hal penting yang melatarinya. Sangat janggal untuk dikatakan tiada arti. Jadi pasti Allah punya pesan di situ kepada kita. Saya tidak tahu apa yang Anda lihat. Tapi saya mau sampaikan yang saya lihat. Saya melihat banyak pesan di sana. Sangat banyak pesan. Pesan pertama yang saya lihat, saya mau bagikan kepada Anda adalah ini. Ini yang saya lihat. Pesan pertama. Dikatakan di situ, ada dua pelayan. Sama-sama berdosa kepada Firaun. Tapi diperlakukan berbeda. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibinasakan. Apakah Anda melihat itu? Ya, mudah-mudahan. Karena itu mestinya kita bisa melihat semua. Lalu apalagi yang kita bisa lihat di sana? Hal kedua yang saya lihat adalah di situ Allah sedang berpesan kepada kita tentang doktrin iman yang khusus diajarkan kepada kita dan kita harus ajarkan kepada orang. Ya, ini berisi doktrin. Allah sendiri sedang mengajar kita tentang satu doktrin di sini. Doktrin apa? Hal kedua yang saya lihat Allah mengatakan kepada kita, ada dua pengajar sama-sama berdosa kepada Fir'aun, segala Fir'aun, yaitu siapa? YHWH. Itu Yesus. Tapi diperlakukan berbeda. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu lagi dibinasakan. Ini yang saya lihat. Hampir tidak terlihat sebagai doktrin, tapi jangan kaget, karena sebelumnya sudah saya katakan bahwa
Alkitab itu ialah kitab esoteris dan alkimia, alkemi. Allah itu roh, artinya tidak terlihat. Tapi dia memberi tanda yang pasti tentang dirinya, yang kepastiannya setara matematika. Apalagi yang kita lihat? Kembali ke juru roti dan juru minum. Apa sebab juru roti dibinasakan? Atas pertanyaan itu biasanya orang membicarakan hal-hal yang seperti ini. Dikatakan misalnya juru roti itu malas, maka dia dibinasakan. Dia tidak mau memberi yang terbaik. Juru minum itu selamat karena dia memberikan yang terbaik. Itu biasa-biasanya yang kita dengar. Tapi terus terang, sebenarnya tidak ada skriptura yang mendukung tafsir demikian. Yang agak mirip pun tidak ada. Saya ajukan pertanyaan kepada Anda. Apa alasan yang masuk akal? Si juru roti itu tidak mau memberikan yang terbaik kepada raja. Soalnya dia itu pegawai. Semua belanja ditanggung raja. Gak mungkin dia gak mau memberikan yang terbaik. Tapi oke lah. Kita uji dulu tafsir soal terbaik, rajin, malas ini. Mari kita uji di sini. Di halaman perikop itu juga ya. Ya, saya bawakan satu ayat kepada Anda dari perikop itu ayat 16. Bunyinya begini. Setelah si juru minum itu cerita kepada Yusuf dan Yusuf mengartikannya dan artinya bagus, kemudian si juru roti itu bicara kepada Yusuf begini. Yusuf, aku pun bermimpi. Aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul itu ada berbagai makanan untuk Fir'aun. Tapi burung-burung memakan isi bakul di atas kepalaku. Anda lihat di sini. Di dalam bakul itu ada berbagai-bagai makanan. Ada berbagai-bagai makanan ini pertanda apa, saudara? Pertanda dia rajin kan? Ya, rajin dia bikin-bikin makanan. Berarti tafsir malas gugur kan? Ya, gugur. Atau barangkali Anda berpikir di situ tidak ada arti gitu, bisa mungkin kan? Itu hanya cerita sambil lalu gitu, karena itu sudah saya dengar dari banyak orang, enggak ada arti apa-apa tuh gitu. Dulu pun saya gitu. Awalnya saya sama seperti Anda juga. Sampai akhirnya saya menemukan ayat ini. Saya melihat, harus saya katakan melihat lagi. Sampai akhirnya saya melihat yang ini. Carilah dalam kitab YHWH. Bacalah. Satupun dari semua makhluk itu tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang hilang, sebab begitulah perintah yang keluar dari mulut YHWH. Yesaya 34 ayat 16. Firman itu dengan tegas berkata, sehubungan dengan ini, yang tadi, tidak mungkin nyawa makhluk sia-sia. Tidak mungkin ada makhluk mati tanpa tujuan. Yang berarti, juru roti dibuat mati, pasti ada maksudnya. Tidak mungkin dia dibuat mati tanpa ada tujuan.
Jadi dengan nubuat itu, kita jadi mengerti bahwa cerita juru roti mati bukan cerita tanpa makna, melainkan sebuah pesan roh dari Allah yang adalah roh. Bahasa mimpi itu adalah bahasa roh. Harus difahami secara roh, secara holistik. Saya akan cerita sedikit di bagian ini ya, sebagai selingan untuk kita menangkap dimensinya bahwa ini bahasa roh. Kan Anda bisa membayangkan, ya YHWH nggak ketemu muka lah sama si Yusuf. Bayangkan kalau misalnya itu bukan Allah yang bicara. Kalau sampai dia cuma nerka-nerka, dia cuma menafsir-nafsir seperti misalnya di kitab Primbon, gawat kan? Kalau nggak terbukti, ya hajab dia. Kalau nanti si juru roti itu ternyata nggak mati, nanti dia keluar dari penjara, si Yusuf dipenggal sama dia, gitu. Ya, maksud saya di situ kita mulai memahami bahasa roh. Ya, kita memahami bahasa roh. Setidaknya Anda harus mengerti bahwa bahasa roh itu bukan hanya sebatas asik karalaba, naya katakalaba, sakaraya, dan sebagainya yang seperti itu. Bahasa lidah adalah bahasa antara kita dengan Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paul, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita katakan dengan kata-kata. Jadi terucaplah hal-hal seperti itu. Misalnya kita sedang dalam keadaan kondisi yang sangat ketakutan, atau kita kesesakan, atau kita lagi dalam keadaan situasi yang udah nggak tahu mau ngomong apa. Jadi kita pun akhirnya berbicara kepada Allah. Senaraya kalabah. Ya pokoknya bahasa air mata, bahasa lidah, bahasa apa gitu. Yang kita sendiri kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, tapi Allah mengerti, mudah-mudahan. Sementara bahasa roh itu adalah bahasa tanda yang semua orang pasti mengerti. Di seluruh belahan dunia, kalau yang namanya roh, saya ngomong, dia ngerti roh saya ngerti roh dia. Ini kasusnya. Allah itu bicara dengan tanda dan kejadian. Kita bicara tentang segala sesuatu hal tentang Allah itu melalui tanda dan kejadiannya, itu bahasa roh, termasuk yang dialami Yusuf. Jadi jika kita membaca firman Allah, ya kita memang memahaminya harus dengan roh, karena Allah berbicara kepada kita melalui pikiran kita. Saya lanjutkan. Mungkin sesi bahasa roh nanti akan jadi lebih lengkap manakala Anda mengikuti sesi saya seterusnya. Ikuti ya, karena sangat bagus. Observasi saya ilmiah. Mengungkapnya melalui bahasa sandi. Sandi-sandi itu artinya bahasa yang nggak mungkin kita artikan nanti berbeda, karena sudah ditentukan artinya. Sebentar lagi Anda akan melihat bahasa sandi keluar. Sebentar lagi ya. Jadi mungkin Anda bertanya, di mana di situ ada tertulis bahwa itu adalah pesan Allah? Kok saya bisa bilang Allah lagi berpesan? Allah lah yang berpesan. Ya, saya tunjukkan kepada Anda. Di ayat 8 itu, ya, Anda baca perikopnya lagi, tertulis kalimat ini. Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Di ayat 8. Apa artinya itu, saudara? Ya, Allah lagi berkata-kata, berfirman kepada Yusuf. Jadi tentang situasi Yusuf ini, kita teringat sebuah firman berkata, jika ada orang bicara atas namaku
tapi tidak terbukti, berarti dia bersaksi palsu. Itu ada kita lihat di Ulangan 18 ayat 20. Ulangan 18:20. Jadi kalau si Yusuf itu bicara dari egonya sendiri atau dari pikirannya sendiri, dari penafsirannya tidak terbukti, dia pasti mati juga, penggal sama guru, sama juru minum itu. Tapi ternyata ucapannya Yusuf tepat kan? Berarti memang Allah yang bicara kepada dia dalam bahasa roh itu. Nah, karena Allah yang menerangkan, berarti Allah yang berpesan. Betul kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sebenarnya kita di sini sedang berhadapan dengan pesan terselubung tentang doktrin keselamatan. Pesan Allah di sini kepada kita mengatakan bahwa pengajar bertipe juru roti dibinasakan, yang bertipe juru minum diselamatkan. Itu pesannya. Saya nggak tahu Anda melihat itu tidak, tapi saya sudah katakan tadi itu dan kita lihat. Oke, sekarang saya mau bawa Anda satu saya keluarkan dua sandi. Saya keluarkan dua sandi. Di dalam perikop ini ada sekitar 10 sandi. Tapi yang saya keluarkan dua dulu. Nah, kemana dua sandi ini akan membimbing kita? Sandi pertama yang saya keluarkan adalah bersalah kepada raja. Ini di ayat 1. Yang kedua, sandi kedua, satu dibiarkan hidup, satu dibinasakan. Ini ada di ayat 21, ayat 22. Yang 8 lagi nanti, yang 2 ini kita lihat dulu. Kemana ini akan membimbing kita? Ini pesan terselubung, maka ini pun bahasa terselubung. Anda nggak akan menyangkanya. Oke, saya bukakan selubungnya kepada Anda. Kita tambahkan kata-katanya begini. Bersalah kepada raja atau kepada Firaun ditambah menjadi bersalah kepada raja segala raja. Bersalah kepada raja segala raja tentu YHWH, Yesus. Tapi sementara Anda belum melihat Yesus, kita pakai dulu YHWH. Bersalah kepada Firaun segala Firaun. Yang kedua, satu dibiarkan hidup, satu dibinasakan. Satu dibiarkan oleh si raja segala raja itu hidup, atau Firaun segala Firaun itu hidup. Satu lagi dikirim ke neraka. Bapak, hebat kan? Alkimia kan? Pasti dia. Gak ada arti lain. Nggak mungkin Anda boleh artikan ke tempat lain yang berbeda dari itu. Jadi sebenarnya pesannya itu mengatakan begini. Saya nggak tahu Anda melihat ini, tapi saya melihat dan saya bagikan kepada Anda. Sebenarnya di sini Allah sedang mengajar kepada kita, mengatakan begini. Ada dua pengajar berdosa kepada Allah. Satu diampuni masuk surga, satu lagi masuk neraka. Kembali ke sini, dia mengatakan ini begini. Ada dua pengajar, sama-sama berdosa kepada raja segala raja, yaitu Yesus. Firaun segala Firaun, yaitu Yesus.
tapi diperlakukan berbeda. Yang satu dibiarkan hidup, yang satu dibinasakan. Kita masih ronde 2. Ini sebenarnya untuk mendekripsi ini kita melihatnya di Matius 21 ayat 7. Ini sebenarnya teks dan konteksnya yang Yesus sedang bicara itu di sana. Di Matius 7 sudah saya tulis di sini. Matius 7 ayat 21. Nah, disinilah kita melihat Firaun, segala Firaun itu Yesus. YHWH itu Yesus. YHWH yang mengirimkan salah satu di antara dua pengajar itu ke neraka adalah Yesus. Dari mana kita tahu? Karena di Matius 21 ayat 7, Yesus berkata, nggak semua nanti pengajar, bukan semua yang sudah bilang Tuhan, Tuhan kepadaku, kuizinkan masuk surga. Ada yang kuizinkan, ada yang ku nerakakan. Ada yang dikirim ke neraka nanti sini. Anda boleh lihat sekarang ini berhubungan. Ini enkripsinya, encrypted message-nya. Sandi ini tapi membimbing kita secara pasti menuju ke sini. Nggak ada tafsirnya nih. Ini semua bahasa tertulis, sola scriptura. Inilah yang sebenarnya ketika Yesus berbicara di Matius 21 ayat 7 bilang, kalau kamu nggak ngerti apa yang saya katakan, pergi ke kitab Musa. Karena yang ditulis Musa itu adalah aku. Inilah dia. Jadi jauh sebelum Yesus mengatakan itu kepada kita, di dalam kitab Musa sudah ditanamkan sebuah data. Sudah ditanam sebuah data yang menjelaskan kepada kita tentang siapa Yesus dan bagaimana. Ini prinsipnya sama dengan kriptografi. Ini sama dengan prinsip kriptografi, bahasa-bahasa program yang biasa dipakai dalam coding. Ya, orang-orang coding mengerti prinsipnya ya, bukan mengerti ini, karena kalau dia mau membaca Alkitab dalam konsep itu, dia harus kerjakan sesuatu lagi seperti yang saya lakukan. Tapi prinsip kriptografi itu berlaku dalam pembacaan Alkitab, dan justru saya rasa memang prinsip-prinsip kriptografi itu diambil dari dalam Alkitab, karena sudah duluan tertulis di Alkitab. Saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh analogi simpelnya begini. Ini kan kita melihat data Yesus mulai ditanam kan di sini ya. Oke, gini analoginya. Hal yang kita lihat di sini adalah pengajar bertipe juru roti itu pasti dibinasakan, pengajar bertipe juru minum itu pasti diselamatkan. Itu pesan Allah kepada kita di sini. Jadi jangan tambah-tambahkan ajaran keselamatan ke dalam hukum doktrin keselamatan yang diajarkan oleh Allah. Karena di sini Allah sebenarnya sedang mengajar kita tentang doktrin keselamatan. Anda nggak boleh mengubah-ubahnya itu. Di sini dia sedang mengajar. Tadi Anda sudah lihat kan? Dia sendiri yang menerjemahkan mimpinya. Ya, dia turun tangan di situ. Oke. Pertanyaannya, dari mana kita tahu bahwa pelajaran itu untuk pengajar? Ini kita sudah masuk akhir dari babak 2 ya, kita mau masuk babak 3 nih. Maksudnya dari mana kita bisa tahu bahwa pesan Allah itu ditujukan kepada para pengajar? Ya kan? Di mana letak beda nasib juru minum dan juru roti itu? Letak beda nasib mereka di mana? Kenapa beda nasib mereka? Nasib mereka beda. Letaknya di mana tuh? Apa yang menjadi ciri si juru minum dan menjadi ciri si juru roti sehingga si juru roti dibinasakan, si juru minum ini diselamatkan? Ya, maksudnya apa doktrin bertipe juru roti itu? Ini kita akan sambung di bagian 3.
Sebagai preview, saya bawa kepada Anda 3 sandi lagi. Sudah saya keluarkan tadi 2 sandi, sekarang saya keluarkan lagi 3 sandi. Ya, ini saya berikan kepada Anda 3 lagi. Aku menjunjung, dari ayat 16 nih ya, aku menjunjung 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul itu, yang kedua, dalam bakul itu ada berbagai makanan untuk Fir'aun. Sandi yang ketiga, tapi burung-burung memakan isi bakul itu. Nah, pekerjaan Anda sudah ringan toh. Kita akan bertemu di bagian 3. Kita akan bertemu di sini. Jadi silahkan Anda latihan deskripsi dulu. Tentunya Anda sudah lebih mudah. Buat mereka yang sudah dibaptis dalam nama Yesus pasti bisa. Saya yakin Anda akan melihatnya kalau sudah dibimbing begini. Tapi mereka belum dibaptis dalam nama Yesus akan gagal melihatnya. Tapi walaupun Anda gagal melihatnya sekarang, di bagian 3 nanti saya bantu Anda melihatnya. Demikian bagian 2 ini kita akhiri. Kalau Anda suka, please, kalau Anda melihat yang saya katakan benar, please share supaya banyak orang melihat. Bagikan, rekomendasikan akun Bram Sianto kepada orang supaya banyak yang melihat. God bless you. Sampai jumpa.